Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'du. Kepada segenap peserta belajar ilmu sorof yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di dalam mempelajari ilmu sorof yang diperuntukkan bagi para pemula dengan kitab panduan Kaifa Taqra'ul Kitaba. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait tema wazan atau disebut dengan pola, kemudian mauzun yaitu polaan, dan juga domir. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tema pembahasan berikutnya. Akan tetapi sebelum melanjutkan ke tema pembahasan berikutnya, ada baiknya kita mengetahui apa itu terkait dengan komponen-komponen atau unsur-unsur pembentuk suatu kalimat. Jadi dalam bahasa Arab, komponen atau unsur-unsur pembentuk suatu kalimat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Isim disebut juga dengan kata benda. Kemudian yang kedua adalah fiil. Fiil disebut juga dengan kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf. Huruf yang dimaksud di sini adalah huruf-huruf yang memiliki makna, bukan huruf-huruf seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, dan sebagainya. Baik, kepada seluruh peserta yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mengetahui apa itu komponen atau unsur-unsur pembentuk suatu kalimat, insya Allah pada kesempatan pertemuan hari ini yang akan menjadi fokus kita adalah pembahasan terkait dengan salah satu komponen atau unsur-unsur tersebut, yaitu fiil. Fiil dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja. Dan sebagai catatan, setiap kata kerja masuk bagian dari fiil. Akan tetapi, tidak semua fiil itu adalah kata kerja. Insya Allah untuk rinciannya kita akan bahas di lain kesempatan. Yang jelas untuk saat ini yang menjadi pegangan arti dari fiil yaitu kata kerja. Baik, kata kerja atau fiil di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madi atau al-fi'lul madi. Fi'il madi adalah kata kerja untuk masa lampau. Jadi memiliki arti telah melakukan sesuatu. Sebagai contoh, dahaba. Dahaba artinya telah pergi. Kemudian contoh yang lain, misalkan syariba. Syariba artinya telah minum. Yang kedua, fi'il mudhari' atau al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang memiliki arti sedang atau akan melakukan sesuatu. Atau lebih mudahnya, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Sebagai contoh, yadhabu artinya sedang pergi atau akan pergi. Contoh lain, yashrobu sedang minum atau akan minum. Ketiga, fi'il amr atau fi'alul amri. Fi'il amr adalah kata kerja untuk perintah. Sebagai contoh, idhab, pergilah. Atau ishrob, minumlah.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui pembagian dari ketiga macam fiil atau kata kerja tersebut, kita sekarang akan membahas terkait dengan jenis yang pertama dari kata kerja tersebut, yaitu fiil madhi. Telah disebutkan bahwasanya fiil madhi adalah kata kerja yang telah lampau. Dan perlu diketahui bahwasanya pada fiil madhi bentuk atau polanya akan berubah dengan seiring perubahan pelaku pada kata kerja tersebut. Untuk lebih memudahkan di dalam memahami, silakan untuk para peserta sekalian mengingat kembali apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar terkait tema wazan atau pola, mauzun atau polaan, dan juga domir atau kata ganti. Dan dari salah satu wazan atau pola yang kita pelajari adalah fa'ala. Dan di antara fiil atau kata kerja yang mengikuti pola tersebut adalah dhahaba. Dhahaba artinya telah pergi. Pada kata kerja dhahaba itu melekat atau terkandung padanya dua hal. Yang pertama adalah domir atau kata ganti huwa, yang berarti dia untuk laki-laki. Kemudian yang kedua, terkandung juga padanya adalah tindakan yang telah lampau. Jadi, ketika kita mengucapkan dhahaba, pada hakikatnya maknanya adalah dia, laki-laki, telah pergi. Baik, sekarang sudah lebih memahami kan? Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana jika domir-domir lain yang melekat pada kata kerja tersebut, seperti domir huma, hum, hiya, dan lain sebagainya? Apakah ada perubahan bentuk? Maka jawabannya adalah iya, akan berubah bentuknya. Dan itulah maksud yang anak katakan tadi. Jadi, perubahan bentuk fi'il madhi akan berubah seiring berubahnya pelaku atau domir yang melekat padanya. Jadi, sekarang untuk para peserta, agar lebih mudah di dalam memahami perubahan tersebut, maka penting bagi semuanya menghafal, mencermati, dan memahami dari wazan-wazan atau pola-pola dari perubahan tersebut. Dan wazan atau pola yang akan kita jadikan dasar adalah fa'ala. Kita akan mulai dari domir huwa. Silakan untuk para peserta memperhatikan. Huwa fa'ala. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Hiya fa'alat. Huma fa'alata. Hunna fa'alna. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antunna fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Dan jika kita perhatikan dengan seksama, maka ketika terjadi perubahan domir pada wazan-wazan tersebut, maka akan ada tambahan berupa huruf. Jika domir yang melekat pada wazan tersebut adalah huma, huma di sini adalah mereka
berdua untuk laki-laki. Maka pola wazannya yang ditambahkan adalah huruf alif, sehingga dibaca lebih panjang. Fa'ala. Jika domir hum, maka tambahannya adalah wawu dan alif, maka menjadi fa'alu. Jika domir hiya, maka ada tambahan di akhir wazan tersebut, yaitu ta yang berharokat sukun, atau disebut juga dengan ta'u ta'nis. Hiya fa'alat. Kemudian, jika yang melekat padanya adalah domir huma, yaitu mereka berdua untuk perempuan, pada wazan fi'il madi tersebut, maka untuk tambahan hurufnya adalah ta dan alif, maka menjadi fa'alata. Kemudian, jika domir hunna yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut, maka untuk tambahan hurufnya adalah huruf nun, menjadi fa'alna. Kemudian, jika domir anta yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut, maka untuk huruf tambahnya adalah huruf ta, menjadi fa'alta. Kemudian, jika domir yang melekat padanya adalah antuma, yang menunjukkan atau yang artinya kalian berdua untuk laki-laki, maka untuk tambahan huruf pada wazan fi'il madi tersebut adalah tuma. Ya, jadi kata antuma dihilangkan annya menjadi tuma, maka menjadi fa'al tuma. Kemudian, jika domir yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut adalah antum, maka untuk tambahan pada wazan tersebut adalah tum, maka menjadi fa'altum. Kemudian, jika domir yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut adalah anti artinya kamu untuk perempuan, maka untuk huruf tambahannya pada wazan tersebut adalah huruf ti, maka menjadi fa'alti. Kemudian, jika domir yang melekat pada wazan tersebut adalah antuma, maka untuk huruf tambahannya adalah tuma. Dan di sini antuma di sini adalah domir atau kata ganti yang menunjukkan mereka berdua untuk perempuan. Dan ini bentuknya sama seperti untuk yang laki-laki. Tambahnya tuma, maka menjadi fa'al tuma. Kemudian, jika domir yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut adalah antunna, maka untuk huruf tambahnya adalah tunna, maka menjadi fa'al tunna. Kemudian, jika domir yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut adalah ana artinya saya, maka untuk huruf tambahnya adalah tu, sehingga menjadi fa'altu. Kemudian, jika domir yang melekat pada wazan fi'il madi tersebut adalah nahnu, ya kami atau kita, maka huruf tambahannya adalah na, yang dibaca panjang, maka menjadi fa'alna. Nah, dari situ tinggal kita kiaskan atau analogikan fi'il madi yang telah kita hafal, yang dia mengikuti pola fa'ala. Seperti tadi yang sebagai contoh adalah dhahaba. Kita coba praktekkan untuk diterapkan pada wazan tersebut. Huwa fa'ala, huwa dhahaba, huma fa'ala,
huma dhahaba, hum fa'alu, hum dhahabu, hiya fa'alat, hiya dhahabat, huma fa'alata, huma dhahabata, hunna fa'alna, hunna dhahabna, anta fa'alta, anta dhahabta, antuma fa'altuma, antuma dhahabtuma, antum fa'altum, antum dhahabtum, anti fa'alti, anti dhahabti, antuma fa'altuma, antuma dhahabtuma, antunna fa'altunna, antunna dhahabtunna, ana fa'altu, ana dhahabtu, nahnu fa'alna, nahnu dhahabna. Bagaimana para peserta sudah semakin memahami? Kita berikan contoh yang lain. Misalkan kata kerja jalasa, telah duduk. Kita masukkan huwa fa'ala, huwa jalasa, huma fa'ala, huma jalasa, hum fa'alu, hum jalasu, hiya fa'alat, hiya jalasat, huma fa'alata, huma jalasata, hunna fa'alna, hunna jalasna, anta fa'alta, anta jalasta, antuma fa'altuma, antuma jalastuma, antum fa'altum, antum jalastum, anti fa'alti, anti jalasti, antuma fa'altuma, antuma jalastuma, antunna fa'altunna, antunna jalastunna, ana fa'altu, ana jalastu, nahnu fa'alna, nahnu jalasna. Untuk arti, ini menyesuaikan dengan dhamir yang melekat padanya. Silakan untuk dicoba di tempat masing-masing, insya Allah ini mudah. Berikutnya, bagaimana jika pola lain yang kita terapkan pada wazan-wazan fi'il madhi tersebut? Jawabannya sama. Ya, sebagai contoh, pola lain yang kemarin kita pelajari yaitu fa'ila dan juga fa'ula. Untuk contoh kata kerja yang mengikuti pola fa'ila yaitu syariba, telah minum. Pada kata kerja syariba, di situ ada dhamir yang melekat yaitu dia untuk laki-laki. Jadi artinya syariba, dia laki-laki telah minum. Baik, kita terapkan ke wazan-wazan fi'il madhi berikut. Huwa fa'ila, huwa syariba, huma fa'ila, huma syariba, hum fa'ilu, hum syaribu, hiya fa'ilat, hiya syaribat, huma fa'ilata, huma syaribata, hunna fa'ilna, hunna syaribna, anta fa'ilta, anta syaribta, antuma fa'iltuma, antuma syaribtuma, antum fa'iltum, antum syaribtum, anti fa'ilti, anti syaribti, antuma fa'iltuma, antuma syaribtuma, antunna fa'iltunna, antunna syaribtunna, ana fa'iltu, ana syaribtu, nahnu fa'ilna, nahnu syaribna. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba masukkan ke pola atau wazan fa'ula. Dan di antara fi'il yang sudah kita jadikan contoh yang mengikuti pola fa'ula adalah tahura, yang artinya dia bersih atau dia suci untuk laki-laki seorang. Baik,
Kita coba masukkan huwa fa'ula, huwa tahura, huma fa'ula, huma tahura, hum fa'ulu, hum tahuru, hiya fa'ulat, hiya tahurat, huma fa'ulata, huma tahurata, huma fa'ulata, huma tahurata, hunna fa'ulna, hunna tahurna, anta fa'ulta, anta tahurta, antuma fa'ultuma, antuma tahurtuma, antum fa'ultum, antum tahurtum, anti fa'ulti, anti tahurti, antuma fa'ultuma, antuma tahurtuma, antunna fa'ultunna, antuna tahurtunna, ana fa'ultu, ana tahurtu, nahnu fa'ulna, nahnu tahurna. Baik, itu di antara contoh dari penerapan pola-pola yang telah kita pelajari dan juga sebagian fi'il madhi yang telah kita pelajari. Silakan dipraktekkan dengan kata kerja yang menunjukkan kata kerja yang telah lampau pada kata kerja yang lain. Tentunya yang sudah kita hafal dan kita pelajari. Mungkin demikian yang Ana dapat sampaikan. Ada kurangnya, Ana mohon maaf. Ana akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.